Salam teman, semangat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam program Renungan Harian Sekolah Minggu Gereja Kristus Teluk Betung. Adik-adik, seperti biasa, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita merenungkan firman, yuk kita berikan sikap yang hormat sama Tuhan, kita mau memuji Tuhan bersama-sama, kita mau berjanji hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Kaulah yang terutama, ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Sekali lagi katakan adik-adik, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Kaulah yang terutama, ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini janji kami di hadapan Tuhan. Kami mau hidup seturut dengan firman Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan dalam kekudusan Tuhan. Karena itu Tuhan tolong kami mengerti firman pada pagi hari ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Adik-adik, kita sudah melihat bersama-sama pada hari-hari yang lalu. Tuhan begitu baik sama kita. Tuhan berikan kebebasan sama kita. Tapi Tuhan tahu kalau kita bebas sebebas-bebasnya, bebas tanpa batas, kita akan menjadi liar dan akhirnya kita akan mati. Karena itu Tuhan memberikan aturan untuk memagari kita. Tuhan memberikan batasan supaya memagari kita dari semua hal yang jahat. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa ternyata ada pengganggu. Ada pengganggu yang berupaya membuat kita untuk melanggar aturan Tuhan. Siapakah dia? Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Jadi adik-adik, Tuhan sudah membuat begitu banyak hal yang baik. Tuhan menyediakan semua kebutuhan manusia di Taman Eden. Sehingga begitu manusia Tuhan tempatkan di Taman Eden, manusia itu dapat hidup dengan nyaman, dapat makan, dapat berkarya, dapat melakukan semua hal yang baik dengan semua yang Tuhan berikan kepada manusia. Tapi adik-adik, ternyata ada yang namanya iblis, setan. Dia itu tidak suka kalau manusia itu hidupnya enak. Dia itu tidak suka kalau manusia itu hidupnya bersuka cita bersama dengan Tuhan. Akhirnya dia datang mengganggu manusia di Taman Eden. Dia datang menyerupai ular, kemudian dia berupaya membuat manusia itu tidak taat sama Tuhan. Apa ya yang dia lakukan? Mari kita buka Alkitab kita. Adik-adik dapat membuka Alkitab di rumah dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Cuantau sengaja tidak tampilkan di slide ya, mohon maaf ya. Tapi Cuantau akan bacakan bagi kita. Adik-adik perhatikan di Alkitabnya masing-masing ya. Firman Tuhan tertulis demikian. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan di dalam taman ini boleh kami makan,
Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, "Janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Nah, kemudian ayat terakhir nih adik-adik, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, adik-adik, kita belajar. Setan itu tidak mau manusia itu hidupnya enak bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebabnya setan berupaya mengganggu manusia. Dan cara setan mengganggu manusia adalah memutarbalikkan firman Tuhan. Adik-adik ingat, Tuhan kan waktu menciptakan manusia, menempatkan manusia di Taman Eden, Tuhan kan berfirman pada pelajaran di hari kemarin. Dalam pasal 2 ayatnya yang ke-16. Contoh bacakan bagi kita ya. Kejadian pasal 2 ayat 16, ini perintah Tuhan nih. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, "Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas." Tetapi kan hanya satu buah yang Tuhan larang. Nah, setan dia memutarbalikkan firman Tuhan adik-adik. Setan bilang begini, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan?" Nah, lihat adik-adik. Setan memutarbalikkan firman Tuhan yang pertama. Tuhan bilang semua boleh dimakan, cuma satu yang tidak boleh. Setan bilang semua buah jangan dimakan. Nah adik-adik, setan itu memang cara kerjanya suka memutarbalikkan firman Tuhan. Tuhan bilang semua buah boleh dimakan, setan bilang semua buah kata Tuhan jangan dimakan. Tuhan bilang kalau kamu makan buah yang dilarang, satu buah itu yang dilarang, kamu akan mati, kamu pasti mati. Tapi setan bilang, kamu tidak mati, Tuhan bohong. Justru kamu akan menjadi sama dengan Tuhan. Nah, jadi adik-adik, setan itu berupaya membujuk manusia, menggoda manusia, mengganggu manusia, supaya manusia tidak taat sama Tuhan. Akhirnya apa? Perempuan itu, Hawa, memakan buah itu, dan kemudian memberikan juga kepada suaminya. Akhirnya mereka jatuh di dalam dosa. Dan adik-adik tahu akibat kejatuhan mereka di dalam dosa seperti apa? Adik-adik mau tahu? Kita belajar pada renungan selanjutnya ya. Tapi hari ini kita belajar bahwa setan itu tidak suka sama kita kalau kita dekat sama Tuhan. Dia berupaya mengganggu kita. Dia berupaya membuat kita menjadi anak-anak yang tidak taat sama orang tua, tidak taat sama kakak-kakak, tidak taat sama Tuhan terlebih khusus. Jadi adik-adik, kalau ada bisikan-bisikan dalam hati kita untuk tidak menaati Tuhan, tidak menaati papa mama, ingat, itu adalah cara kerja setan. Dia mau membuat kita supaya menjadi anak-anak yang tidak menaati Tuhan, tidak menaati orang tua. Jadi adik-adik harus tetap setia pada firman Tuhan. Jangan mau dibodohin sama setan, jangan mau untuk dikecokin sama setan. Kita harus berdiri teguh sama firman Tuhan. Ingat, dalam hidup kita selalu ada pengganggu. Dan pengganggu itu namanya setan, iblis. Dia harus kita waspadai, dia harus kita jauhi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Mengingatkan kami bahwa ada pengganggu, ada setan yang terus mau mengganggu kami, mau menjatuhkan kami, mau membuat kami tidak taat sama Tuhan. Karena itu Tuhan tolonglah kami supaya kami dapat waspada terhadap penggoda itu, waspada terhadap pengganggu itu, sehingga kami terus dapat hidup berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, renungannya sampai di sini dulu ya. Kita jumpa lagi pada renungan selanjutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.